Wisnu dan di video kali ini gue akan preview game week 14. So far game week ini menjadi game week yang cukup bagus untuk gue karena gue dapat attacking return di sini ya, beberapa pemain, tapi ada juga yang blank terutama di back dan di keeper. Tapi ya so far so good untuk rank gue. Dan ini gue akan bahas di video ini, tapi sebelum ke kontennya, jangan lupa like dulu, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips dari gue setiap minggunya. Oke, gue akan review tim gue untuk di game week 14 ini. Gue uh, pakai formasi 4-3-3 akhirnya ya. Kemarin gue di tim pick itu gue pakai formasi 4-4-2, tapi akhirnya gue memutuskan untuk ngecadangin si Gallagher ya dan memainkan si Antonio. Tapi ya sayangnya blank juga si Antonio-nya. Gue mau bahas dari kiper dulu. Kiper si Ramsdale dapat 3 poin, kebobolan 3 gol lawan MU, dan ini gue record ini ya. Gue rekam setelah gue nonton MU tadi ya. Baru banget nih setelah selesai pertandingan. Ya, Ramsdale kebobolan 3 gol, gagal save penalti juga. Sebenarnya kalau dia bisa save penalti itu bisa poinnya bisa kayak clean sheet ya. Dan ya, Ramsdale dapat 7 save ya. Alhasil dia dapat poin 2 gitu, extra poin 2 dari poin save-nya. Dan sesuai prediksi gua, dia dapat 3 poin di sini karena nggak clean sheet, tapi kebantu lah sama save poinnya ya. Lalu di back ada James yang nggak main, terus ada Rudiger, Cancelo, dan Trent yang blank ya. Gue mulai dulu dari James. Si James ini kayaknya cedera, beneran cedera ya, sampai sampai nggak dibawa sama Tuchel ke Watford. Dan ya semoga aja James cederanya nggak parah ya. Dan si James ini kan menurut gue salah satu pemain penting Chelsea dan salah satu pemain penting FPL juga. Jadi gue nggak mau sampai James cedera beneran sampai parah, terus gue harus terpaksa transfer out si James ya gitu. Lalu Rudiger juga 2 poin. Chelsea kemarin kebobolan 1 gol ya lawan Watford. Ya Rudiger nggak bisa berbuat banyak juga kan ada center back. So ya kalau Chelsea kebobolan ya kemungkinan besar, dan ya kemungkinan besar ya Rudiger pasti 2 poin. Lalu Cancelo anehnya juga ini City kebobolan ya lewat golnya Watkins kemarin. Cancelo juga nggak buat assist juga, jadi ya harus puas dengan 2 poin. Dan Trent juga walaupun Liverpool cetak 4 gol, tapi kemarin gara-gara kesalahannya si Matip ya, itu si Everton akhirnya berhasil dapat 1 gol, dan Trent pun clean sheet-nya hilang, dan dia pun nggak bikin assist juga ya, tumbenan nih orang. Jadi ya kita harus puas dengan big at the back yang fail kali ini ya, bener-bener trash lah kalau gue bilang. Lalu lanjut ke midfield, ada Salah, Son, dan Rafinha. So far midfield gue akhirnya ya return semua. Salah 15 poin karena cetak 2 gol. Son cetak 1 gol akhirnya 8 poin, dan Rafinha cetak penalti ya di menit akhir. Ini apa namanya, membayar kesabaran gue banget si Rafinha ini. Akhirnya dia bisa cetak gol, akhirnya dapat 8 poin juga. Salah kemarin cetak 2 gol, dan dia pun dapat bonus 3 ya, jadinya 15 poin. Which is good. Tapi yang yang gue kesel juga ya sebenarnya adalah si Son ini cetak 1 gol tapi nggak dapat bonus poin satu pun. Aturan dia dapat 2 tapi akhirnya hilang ya sama sama kebalap sama Emerson sama si Loris. Nggak masuk akal banget. Jadi ya si Rafinya juga nggak dapat bonus poin. Ini aneh banget ya. Kayaknya FPL harus segera fix your system man, please. Dan lanjut ke forward. Di forward ada Antonio, Wilson, dan Jimenez. Dan kali ini Wilson berhasil return ya lewat penalti juga. Dan dia pun dapat 3 bonus poin, which is good. Dan Wilson ini kan diferensial terbesar gue ya di tim gue, sekitar 7% gitu dia ownershipnya.
Lalu dan ya si Antonio gua mainin akhirnya, tapi ya Antonio blank lagi kali ini. Kayaknya ini orang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Walaupun kemarin sebenarnya sempat asis ya, tapi sayangnya golnya dianulir dan iya, eh, karena golnya dianulir jadi asisnya hilang. So ya gua harus sabar-sabar lagi ya sama Antonio. Lalu Jimenez juga lawan siapa kemarin, lawan Burnley ya, itu dia nggak cetak gol juga kayaknya. Dan apa namanya, si Wolf juga kayaknya kemarin main buruk banget ya. Gue lihat statistiknya si Jimenez pun nggak bikin banyak shot juga, dan XG-nya pun rendah ya kedua tim. Dan kayaknya sih kemarin Wolves lawan Burnley itu match yang boring banget ya. Untungnya gue nggak nonton. Dan ya Jimenez di game week ini menjadi eh, game week terakhir dia di tim gua. Di game week 15 nanti gua pastinya mau jual dia. Ya sayang aja Jimenez nggak bisa kasih kado perpisahan ya. Dan karena si James tadi nggak main, akhirnya Gallagher yang gue cadangin akhirnya dia naik ya, gantiin si James. Ya Gallagher dapat 1 poin akhirnya. Nggak bisa berbuat banyak juga. Gue sempat nonton kemarin Crystal Palace main ya, dan ternyata gimana ya, Gallagher ini ternyata sekarang bermain sebagai DM ya, bukan sebagai attacking midfield lagi, bukan sebagai nomor 10. Ini apa ya, membuat gue kecewa karena gue baru beli dia, dan gue nggak research cukup banyak tentang dia ya. Ternyata udah dari 2-3 game week ini si Gallagher tuh mainnya lebih deep, lebih sebagai DM gitu ya, karena si MacArthur cedera. Jadi ya gue agak nyesel aja bawa dia dengan minus lagi ya. So far Gallagher menjadi pembelian fail gue lagi-lagi ya. Dan Gallagher ya mungkin gue akan hold dia ya, karena nggak banyak pilihan di harga dia sebenarnya. Dan dengan fixture si Crystal Palace juga menjadi alasan gue juga untuk hold si Gallagher ini. Dan si siapa namanya di bench itu ada Foster yang cedera, terus Livramento yang kebobolan 2 gol juga ya si Southampton, dan Douglas Luiz yang magically assist lawan Man City ya, which is nggak terduga banget. Dan overall gue dapat 68 poin di game week ini. Cukup bagus. Dan gue nggak tahu ya rata-rata poin kalau di FPL berapa ya, tapi yang jelas kalau di live FPL net itu save poinnya itu pas 68. Jadi di game week ini gue berhasil mendapatkan green arrow ya, walaupun ya sebenarnya nggak nggak begitu besar, karena poinnya ngepas ya 68. Jadi yang gue cuman naik sekitar berapa itu, sekitar 4%-an lah gitu ya. Tapi ya green arrow, still green arrow. Eh, Pelan-pelan tapi pastilah gue naik ya. Dan total poin gue sekarang itu 99 poin, dan squad value gue sementara ini 104,5. Kemarin si Antonio tuh sempat turun ya, turun 0,1 juta. Dan ya, that is my team. Lalu ranking gue sejauh ini ya seperti kalian lihat dari disaster week kemarin ya, di game week 13 dari 76.000 ke 165.000, turun jauh ya, terjun bebas. Akhirnya gue di game week ini bisa pelan-pelan naik ya, dari 165.000 ke 157.000. Hopefully dengan gue memperbaiki tim gue, kedepannya gue bisa apa namanya, bisa dapat green arrow lagi, mungkin lebih besar ya. Plan gue untuk memperbaiki rank gue pastinya untuk beli si Jota dulu ya, walaupun sebenarnya gue udah ketinggalan sebenarnya cukup jauh, tapi ya untuk demi apa menyelamatkan rank gue harus beli Jota. Untungnya midfield gue di game week ini menyaingi ininya Jota ya, menyaingi poinnya Jota ya, terutama si Son. Si Son dapat 8 poin dan si Jota pun sama dapat 8 poin. Jadi ya bisa bisa dibilang gua survive lah tanpa Jota di game week ini.
dan apa namanya, pemain yang jadi ancaman di rank gua juga sebenarnya si Tony ya. Untungnya dia blank, dan ya kalau dia sampai return mungkin gue bakal apa namanya, bakal red arrow lagi ya, tapi ya untungnya enggak. Lalu perolehan poin kapten gue sejauh ini setelah gue bertobat ya di game week 14 ini, akhirnya gue berhasil lagi kapten, yaitu gue kapten Salah dapat 30 poin, which is good, yang mana total poin kapten gue sekarang jadi 240 poin kapten ya, total poin kapten dengan rata-rata 18,46. Dan ya, karena dari hasil game week ini ya, gue semakin yakin eh, untuk beberapa minggu selanjutnya gue bakal kapten Salah terus, karena Salah udah nggak masuk akal. Dan soal menantang kapten Salah, gue sih sebenarnya nggak, dari awal ya gue nggak menentang option itu, tapi ya kita harus ingat juga bahwa Salah pastinya akan return setiap game weeknya gitu, 90% lah kalau gue bilang ya. Tinggal kalau kita yakin dengan differential kapten, itu tinggal kita yakin aja kalau differential kapten kita itu bisa outscore Salah gitu ya. Dan sayangnya di game week ini nggak ada yang outscore Salah, mungkin Ronaldo gitu ya, tapi ya Ronaldo mungkin nggak jadi hitungan juga untuk di game week ini menjadi differential kapten ya. So, untuk kapten menurut gue sih Salah tetap menjadi perma kapten terbaik. Lalu selanjutnya gue mau review hasil 3 opsi kapten terbaik yang gue rekomendasiin di video kemarin. Jadi ada Son, Jota, dan Salah. Dan lagi-lagi tiga-tiganya ternyata berhasil return ya. Son dengan 1 gol, which is dia menghasilkan 8 poin. Dan Jota pun 1 gol juga ya, 8 poin juga. Dan Salah mencetak 2 gol ya, dan dua-duanya itu keren banget menurut gue. Dan dia pun dapat 3 bonus poin, akhirnya dia dapat 15 poin. Jadi ya, so far 3 opsi kapten terbaiknya bener semua ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Next, gue mau bahas watchlist pemain untuk di game week 15 dan seterusnya ya. Dan kita ketemu lagi di next video. Dan gue FPA Jon Snow. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa juga kalau kalian punya pertanyaan, komen di bawah. Nanti gue bakal bales cepatnya. Dan gue FPA Jon Snow. And I'll see you in the next video. Bye.